Selamat pagi, sore, malam, bolo-bolo ya. Kemarin kita sudah membahas pengenalan tentang sistem budidaya gurame nila ya. Ada beberapa jenis budidaya kemarin ya, bisa dilihat di video kemarin. Sekarang bagi pemula yang ingin merintis, apa saja yang dibutuhkan? Kita ambil sampel untuk yang budidaya kolam air tenang ya. Untuk yang pertama, yang perlu kita butuhkan adalah kolam. Jadi ini termasuk benda yang tidak boleh dilupakan. Kalau kita sudah siap bibit tapi tidak punya kolam, ya namanya juga lelucon. Jadi yang pertama kita butuhkan adalah kolam. Kolam ini beberapa opsional, bisa pakai kolam tanah, bisa pakai kolam beton, kolam terpal, plastik, dan lain-lain. Yang paling tidak pakai ongkos, tapi juga pakai ongkos juga akhirnya, yaitu kolam tanah. Biaya penggalian juga butuh ongkos. Kita bicara dari yang tanah dulu aja ya. Yang kita siapkan untuk kolam tenang air tanah, jadi kita siapkan tanah yang sekiranya nanti untuk aliran airnya itu mudah ataupun air mudah diakses. Setelah itu yang kita butuhkan adalah air dengan pH yang standar untuk ikan. Kalau lebih amannya pakailah air sumur. Kalau pakai air sungai ataupun air hujan itu asam pH-nya kurang cocok untuk ikan. Jadi saran saya untuk pakai dari air sumur. Yang kedua, kalau sudah air, kita cari bibit yang cocok. Sekali lagi kita cari bibit yang harus cocok. Cocok dalam tanda kutip, kalau nanti pakai kolam tanah, berarti non aerasi ataupun tanpa pompa. Carilah bibit yang proses pembibitannya atau pemijahannya non aerasi juga. Jangan sampai salah, ketika kita pakai kolam non aerasi, kita ambil bibit yang dari aerasi, itu biasanya nggak tahan, atau penyesuaian suhu ataupun pH air untuk ikan itu lama, dan rata-rata nanti bisa mati dulu. Itu ya, cari bibit yang sesuai. Setelah itu kita butuh yang namanya serok dan lain sebagainya. Kalau perlu nanti kita butuh probiotik juga, obat-obatan untuk menunjang ataupun membantu ikan itu bisa beradaptasi dengan air. Ya itu saja ya. Terus pakan, nanti pakan itu menyesuaikan. Kalau di usia ini kita spill dulu, nanti video selanjutnya kita bahas detail pakan atau FCR-nya. Kalau untuk 1 bulan ke 3 bulan dari setelah tebar, kita pakai ikan atau pakan yang butirannya kecil ya, karena memang menyesuaikan ukuran ikan tersebut. Terus untuk jumlah pakan, untuk yang 1 bulan ke 3 bulan kita butuh 6% dari bobot ikan itu. Tapi kalau sudah masuk 3 bulan ke 6 bulan, 3% dari bobot. Jadi semakin besar kebutuhan pakan itu semakin banyak. Itu dulu ya untuk hari ini. Kita akan bahas lebih detail lagi, ataupun nanti pengen tanya-tanya bisa cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.